wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Indrawan. Saat ini saya berusia 23 tahun dan sedang menempuh pendidikan di Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana Keranggan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah perancangan sistem keandalan dan pemeliharaan, yaitu tentang review 2 jurnal. Yang pertama adalah jurnal internasional, yang kedua adalah jurnal nasional. Oke, let's begin. Untuk yang pertama, saya akan mereview jurnal dengan judul Reliability and Availability Analysis for Robot Subsystem in Automotive Assembly Plant, a Case Study. Oke. Deskripsi dari jurnal ini yaitu judul jurnal Reliability and Availability Analysis for Robot Subsystem in Automotive Assembly Plant, a Case Study. Penulis jurnal adalah A.F. Fuzin dan M.A. Majid. Kemudian tahun terbit adalah Desember 2015. Kemudian sumber jurnal adalah IOP Conference Series Materials Science and Engineering Bristol Volume 100 ISS 1. Oke. Kemudian objek penelitian pada jurnal ini adalah subsistem robot pada line assembly automotive pada top coat line department painting. Tujuan penelitian pada jurnal ini terdapat 3, yaitu yang pertama adalah menganalisa tingkat reliabilitas robot individu dibandingkan dengan subsistem robot. Kemudian yang kedua adalah menerapkan model reliabilitas untuk mengevaluasi reliabilitas dan availability dari robot otomotif. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh siklus hidup robot dari data analisis kegagalan. Kemudian latar belakang. Yang pertama, hubungan antara rasio kegagalan dan data produksi selama masa garansi robot dapat digunakan untuk peningkatan kualitas di industri manufacturing. Dan pada penelitian ini terdapat 156 robot dengan skema flow pada automotive plant sebagai berikut, mulai dari stamping, body shop, kemudian painting dan assembling. Secara umum, produk akan dikirimkan dari stamping, kemudian ke body shop, dan di painting, kemudian ke assembling. Kemudian kegagalan yang ada dilakukan oleh robot dan berkontribusi pada waktu henti dan stop plant. Tentunya untuk mengurangi kegagalan oleh robot diperlukanlah analisa yang sangat kuat. Sedangkan selama ini perusahaan belum mempunyai data reliabilitas dan availabilitas robot assembly yang cukup. Dan dikhawatirkan akan terjadi kegagalan yang luar biasa dari penyebab-penyebab ini. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian tentang reliabilitas dan availabilitas untuk menemukan siklus hidup dari robot dan perawatan yang sesuai agar meminimalisir kerusakan. Kemudian untuk metode pengumpulan data, dan di sini masuk ke dalam metode penelitian. Terdapat 2, yaitu yang pertama adalah metode pengumpulan data, yang kedua adalah metode pengolahan data. Untuk metode pengumpulan data memakai metode kuantitatif, yaitu mengolah data-data yang ada. Kemudian yang kedua adalah metode kualitatif, yaitu dari sumber jurnal yang terpercaya, studi kasus, studi literatur, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pengolahan data, yaitu di sini memakai uji distribusi, uji eksponensial, dan uji Weibull test. Yaitu uji Weibull test biasanya memang digunakan untuk mencari atau mengolah data untuk mencari keandalan. Kemudian hasil dari jurnal ini, yang pertama adalah kita dapat menghitung dari MTBF. Yang kedua adalah MTTR. Sedangkan rumus dari MTTR itu sendiri yaitu production time dibagi jumlah kegagalan yang ada. Di sini terlihat jelas pada tabel 1, yaitu terdapat B1, B2, B3, B4, kemudian C1, C2, C3, C4. Dan reliability atau RT terlihat jelas, kemudian reliability atau RST 0,028, yaitu R total atau keandalan dari total semua subsistem robot. Nah, setelah dilakukan penelitian keandalan dari 8 robot yang diteliti, ditemukan bahwa robot P3 mempunyai keandalan yang rendah yaitu 0,38. Sedangkan B2, C1, C3, dan C4 mempunyai reliabilitas yang sama yaitu 0,62. Dan B1, B4, dan C2
yang terbesar yaitu 0,79. Dan dapat disimpulkan bahwa robot B3 memiliki keandalan yang lebih rendah daripada yang lainnya. Kemudian, root cause. Jadi, karena kita telah menemukan bahwa robot B3 itu lebih rendah daripada yang lainnya, akhirnya kita mengolah data dari robot B3 itu sendiri, yang digambarkan dari kurva ini. Sedangkan posisi dari robot B3 adalah seperti ini. B3 menerima produk dari B2, kemudian B3 mentransfer ke B4 untuk diteruskan lagi ke robot C. Nah, kesimpulan dari kurva ini adalah semakin lama dan semakin banyak penggunaan robot tersebut, maka nilai reliabilitas akan rendah. Artinya, tingkat kegagalan akan semakin tinggi dan robot akan bisa menyebabkan robot semakin rusak. Nah, ini adalah LST atau keandalan dari subsistem robot total terhadap jam operasi yang digunakan. Nah, resistan dari subsistem robot atau keandalan yang ada adalah 0,028 pada pengujian yang dilakukan selama 5.000 jam operasi. Dan ditemukan hasil bahwa keandalan dari subsistem robot lebih rendah daripada keandalan robot secara individual. Kemudian, availability versus robot station grab. Setelah melakukan perhitungan dan evaluasi availabilitas untuk setiap station mesin, maka langkah selanjutnya adalah menghitung availabilitas dari semua subsistem robotnya. Nah, availabilitas robot berada pada range 99,9993%. Dan sedangkan robot B3 hanya sebesar 99,4069%. Jadi, tingkat availability paling rendah adalah robot B3. Sedangkan untuk rumus availability adalah MTBF dibagi MTBF plus MTTR kali 100%. Nah, kesimpulan. Yang pertama, keandalan dari robot B1, B2, B4, dan C2 sebesar 79% atau yang tertinggi. Jadi masih awet ya. Kemudian robot B2, C1, C3, dan C4 adalah 62% atau berada di tengah-tengah range yang ada. Jadi, untuk meminimalisir kegagalan yang ada pada keempat robot tersebut, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap sistem-sistem yang terjadi seperti AM, continuous improvement, dan lain sebagainya. Dan robot B3 hanya memiliki keandalan terendah yaitu sekitar 38% saja. Dan ini harus segera ditindaklanjuti sebelum terjadi kerusakan yang lebih mendasar lagi. Kemudian yang kedua, dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap robot B3 dan hasilnya reliabilitas ditemukan menurun 2,8% dari jam operasional yang sama pada saat penelitian sebelumnya. Nah, kemudian analisis availability dilakukan pada setiap robot dan menunjukkan range 99,9993%. Sedangkan pada robot B3 hanya menemukan tingkat availability sebesar 99,4069%. Tentunya hal ini sangat mendasar dan menjadi acuan bagi para peneliti untuk semakin meneliti robot B3 ini tersebut. Karena jika dibiarkan maka akan terjadi kerusakan yang lebih lanjut. Kemudian yang keempat adalah disarankan segera dilakukan tindakan seperti yang saya tadi katakan, karena menunjukkan reliabilitas dari robot B3 ini hanya sebesar 38% saja atau di bawah 50%, di bawah standar yang ada. Kemudian untuk robot kedua, kelima, ketujuh, dan ke-8 disarankan melakukan penjadwalan perawatan yang sesuai dan segera diterapkan. Ini adalah robot yang memiliki keandalan sebesar 62% saja. Nah, one big impact, start improving for little things. After that, the little things will giving way to big things. Nah, di sini saya akan membahas kelebihan jurnal. Kelebihan jurnal yaitu hasil penelitian terlihat dengan sangat jelas, penelitian simple, arahnya jelas, tidak berbelit. Kemudian penelitian ini memberikan gambaran kepada pembaca mengenai hasil penelitian secara gamblang. Sedangkan kekurangan dari jurnal ini adalah peneliti kurang memberikan gambaran mengenai kondisi aktual yang di lapangan yang ada sebelum penelitian dan sesudah penelitian.
Nah, peneliti itu tidak menyebutkan atau tidak menggambarkan contoh perhitungan yang ada, sehingga pembaca harus menggambarkan sendiri bagaimana sih cara penggambaran untuk penelitian dan perhitungan itu tersebut dari MTBF, MTTR, dan affordability, keandalan, dan lain sebagainya, karena hanya berfokus pada hasil yang ada dan hanya berfokus pada tabel yang diberikan oleh peneliti. Nah, untuk jurnal 1 mungkin sudah selesai dan perjumpaan kita cukup sampai di sini, tapi don't miss it, kita akan mencapai ke jurnal yang kedua, yaitu jurnal nasional. Thanks. Any question? You can find me on Instagram @handhair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu ya, ada jurnal yang kedua. Halo, let's begin to the twice video. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video yang kedua dengan judul Analisa Reliability dan Availability Mesin Screw Press Kelapa Sawit. Studi kasus PT Perkebunan Nusantara 5/0. Oke, masih kenal kan saya siapa? Nama saya Joni Hendrawan, NIM saya 416183100060, dan dosen pengampu saya adalah Bapak Didi Junaidi, STMT. Oke, kita lanjut ke deskripsi atau pengenalan jurnal. Judul jurnal ini adalah Analisa Reliability dan Availability Mesin Screw Press Kelapa Sawit, Studi kasus PT Perkebunan Nusantara 5/0. Penulis jurnal adalah Ahmad Ismail Marzuki dan Heri Suliantoro, dan tahun terbit adalah April 2016. Sumber jurnal Industrial Engineering Online Journal Volume 5 nomor 1 April 2016. Oke, let's begin. Objek penelitian. Objek penelitian pada jurnal kali ini adalah mesin screw press pada unit Seigalu. Tujuan penelitian terdapat 4, yaitu yang pertama adalah untuk menganalisa komponen krisis pada mesin screw press. Yang kedua adalah mengevaluasi keandalan dan ketersediaan mesin dan komponen dari mesin screw press. Yang ketiga adalah mengetahui laju kegagalan mesin dan komponen dari mesin screw press itu sendiri. Yang keempat adalah menentukan waktu yang tepat untuk melakukan penggantian komponen yang optimal. Reason atau latar belakang. Latar belakang penelitian ini adalah agar profit meningkat dengan cara meminimalisir kerugian akibat penghentian proses dikarenakan rusaknya salah satu mesin, yaitu mesin rusak yang terjadi pada unit Seigalu. Nah, akan tetapi aktual kondisi di lapangan lebih sering dengan cara corrective maintenance, sedangkan preventive maintenance jarang kali digunakan, di mana cara ini kurang akurat untuk menunjukkan titik root cause dari komponen atau mesin yang sering terjadi kerusakan. Akhirnya berdampak pada biaya maintenance dan perawatan yang tinggi. Oke, latar belakang yang kedua adalah kita lihat pada tabel 1. Frekuensi kegagalan mesin screw press pada 3 tahun terakhir. Terlihat jelas bahwa mesin screw press 3 pada tahun 2011 mengalami 9 kali kegagalan, 2012 mengalami breakdown 8 kali, 2013 mengalami 9 kali breakdown, dan total 26 breakdown dalam 3 tahun. Kemudian analisa lebih lanjut terhadap komponen di mesin screw press 3. Di dalam mesin screw press terdapat komponen half worn lettering, soft worn lettering, dan press cylinder yang harus diperhatikan lebih lanjut karena merupakan penyebab dari kegagalan komponen di screw press yang utama. Nah, metode penelitian dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, yaitu dengan studi pustaka, studi literatur, perumusan tujuan, dan permasalahan. Kemudian yang kedua adalah tahap pengumpulan data. Data yang dikumpulkan terdapat 2, yaitu data primer, yaitu wawancara, observasi, kemudian data sekunder, yaitu menghitung keandalan dari mesin screw, dan 2, menghitung availability dari mesin screw press itu sendiri. Yang ketiga adalah tahap analisa. Analisis dilakukan berdasarkan pengolahan data yang dilakukan,
data dibandingkan dengan standar nilai reliability yang akan dicapai oleh perusahaan, kemudian diajukan dan dilanjutkan dengan analisa ketersediaan mesin dan part dan menentukan jadwal perawatan yang optimal. Kemudian tahap kesimpulan. Pada tahap ini ditarik kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan dan rekomendasi dari saran peneliti. Oke, we going to the result. Pada hasil, kita dapat melihat dari tabel 3, di mana di sini dilakukan 3 kali penelitian dengan 3 kali metode. Yang pertama memakai metode Weibull, kedua eksponensial, ketiga log normal. Dan ditemukan hasil bahwa pada penelitian Weibull menghasilkan data-data yang paling rendah. Jadi penelitian ini memutuskan bahwa akan menggunakan distribusi Weibull untuk menghitung segala rupa yang akan digunakan pada penelitian ini. Kemudian uji pertama, yaitu kita mengukur dari parameter beta dan eta, dan diprasyaratkan bahwa jika nilai beta lebih dari 1, artinya mesin dan komponen akan mengalami peningkatan kegagalan. Dan terlihat jelas pada di sini bahwa nilai beta lebih dari 1. Dan nilai eta setiap mesin juga terlihat rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa mesin seiring dengan pemakaian akan mengalami kegagalan yang sangat signifikan. Kemudian, rekapan nilai keandalan dan mesin screw press adalah langkah yang selanjutnya, yaitu menghitung rasio kegagalan. Dan ditemukan fakta bahwa keandalan mesin screw press menurun terhadap berjalannya waktu. Nah, di tabel 6 kita akan melihat nih. Jadi interval waktu yang kita teliti, kemudian prasyarat minimal yang disyaratkan 70% oleh perusahaan, 90% oleh penelitian kita, membuktikan bahwa screw press 1 dan screw press 2 jika berdasarkan target perusahaan hanya bertahan 4 hari, kemudian screw press 3 hanya bertahan 9 hari, screw press 4 8 hari, screw press 7 8 hanya 7 hari, dan screw press 5 dan 6 hanya 5 hari. Nah, untuk mencapai keandalan 90%, maka untuk screw press 3 dilakukan perawatan sebelum 5 hari. Nah, kemudian kita menghitung keandalan seluruh komponen yang ada di mesin screw press ini dengan syarat nilai keandalan minimal adalah 0,7. Di sini peneliti menggunakan data yang dihitung selama 25 hari dan diambil nilai keandalan yang diinginkan perusahaan, yaitu sebesar 70%. Nah, akhirnya ditemukan nih bahwa part aman hanya terdapat pada press cylinder, shaft, half form, lettering yang hanya bertahan, itu pun hanya bertahan 12 hari. Sedangkan yang paling rendah adalah press change, hanya bertahan 5 hari saja. Nah, jika mesin-mesin itu dijalankan melebihi dari kapasitasnya, maka akan terjadi kerusakan lebih lanjut. Nah, kemudian hasil selanjutnya adalah menghitung laju kegagalan dan komponen secara keseluruhan dengan prasyarat nilai keandalan minimal beta kurang dari 1. Dan terlihat jelas bahwa mesin screw press 1 dan 2 serta komponen press change merupakan mesin dan komponen yang paling kritis. Press change, press 1 dan press 2, di mana yang lainnya beta lebih dari satunya dapat di hari ke-25, sedangkan press 1 dan press 2 hari ke-20 dia sudah mencapai batas yang sangat maksimum atau melebihi standar. Kemudian kita menghitung MTBF untuk mesin screw press. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini adalah bahwa MTBF komponen mesin screw press menurun terhadap waktu. Yang artinya semakin lama interval waktu pemakaian komponen, maka semakin kecil MTBF komponen tersebut. Dan untuk interval waktu pemakaian yang paling rendah adalah press check, yaitu 5 hari saja, dengan nilai MTBF hanya sekitar 2,846 hari. Sedangkan yang paling tinggi nilainya adalah press cylinder dengan MTBF 139 hari.
Oke. Setelah menghitung keandalan dari masing-masing mesin dan komponen, langkah selanjutnya adalah menghitung availability atau ketersediaan. Dan dari tabel 10, kita melihat bahwa nilai availability untuk 30 hari di mana bearing gearbox sebesar 1,0675. Berarti ketersediaan komponen ini untuk interval 5 hari operasi sekitar 1 sampai 2 komponen dan seterusnya. Kemudian rekapitulasi umur komponen, reliability, availability, dan total cost per unit time. Di tabel 11, contohnya akan kita baca dari bearing gearbox. Yaitu bearing gearbox sebaiknya dilakukan pada penggantian part pada hari ke-8 dengan biaya sebesar 96 juta rupiah dan nilai availability sebesar 1,400 dan reliability 88,11. Sedangkan komponen worm screw sebaiknya dilakukan penggantian pada hari ke-6 dengan biaya 147.982.843 rupiah. Untuk press gauge dilakukan penggantian pada hari ketiga. Nah, ini merupakan komponen di mana penggantian terus menerus berlangsung dan memakan biaya yang sangat banyak, yaitu 300.283.662 rupiah. Nah, dari perhitungan di atas memiliki rata-rata semua komponen, yaitu reliability masih di atas 70%, sehingga masih cukup bagus. Akan tetapi perlu dijaga dan diberikan prosedur dan cara-cara perawatan yang baik agar tetap berjalan dengan baik. Nah, kesimpulan. Yang pertama adalah dari diagram Pareto untuk komponen screw press terlihat bahwa komponen half worm lettering, soft worm lettering, dan press cylinder adalah komponen mesin press yang paling kritis. Dari tingkat penggantian komponen dan ketahanan komponen yang sangat rendah menyebabkan komponen ini rentan aus jika tidak dilakukan perawatan yang benar. Yang kedua adalah kesimpulan dari availability, yaitu yang pertama mesin screw press 3 kondisinya paling baik di antara yang lainnya, di mana mencapai keandalan 90% untuk 5 hari dan mencapai keandalan 70% sampai 9 hari, dan untuk 50% bisa digunakan sampai 12 hari. Kemudian terlihat bahwa komponen mesin screw press menurun dengan bertambahnya waktu. Yang ketiga adalah dari hasil penghitungan laju kegagalan mesin, terlihat bahwa kegagalan mesin dan komponen screw press meningkat seiring berjalannya waktu, di mana mesin screw press 1 dan 2 serta komponen press gauge adalah komponen yang sangat perlu diperhatikan. Nah, penggantian komponen ideal komponen seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada penghitungan dari cost ratio. Di sini terlihat jelas bahwa komponen press check yang paling harus dilakukan penggantian selama 3 hari sekali dengan estimasi biaya sebesar 63,7% dari total biaya dengan reliability 95,58%. Sedangkan yang paling tinggi adalah komponen press cylinder dan paling hemat. Berikut adalah kekurangan dan kelebihan jurnal. Kelebihan jurnal adalah hasil uji data lengkap dan jelas. Data lengkap dan jelas, variabel yang ada sangat relevan, hasil akhir dari penelitian sangat jelas dan mudah dipahami. Kemudian kekurangannya adalah tinjauan pustaka, sehingga pembaca yang memang belum tahu atau paham akan beberapa hal seperti MTBF, cara perhitungannya, pengertian, keandalan, dan pengertian availability dan perhitungan availability belum paham. Oke, it's over. Ya, mungkin ini adalah akhir dari perjumpaan kita pada tugas besar 2 kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat salah kata, apabila terdapat kata-kata yang tidak jelas, dan terdapat salah-salah kata yang menyinggung kita. Karena tiada dari yang